Betul kewajiban orang tua itu menafkahi anak, tapi Allah jangan kasih nafkah yang haram. Lakukan ke anak pesantren, Assalamualaikum, jangan ngesaharkan, ngesaharin jangan. Kapan itu nanya, jangan kali ngesawacan. Kan beda sholat isukan gak iya kene. Kedua isukan ayat, asal isukan di ayat kene. Jamal berubah, saya opat isukan opat. Akhir zaman. Pinter ya ini. Yang pertama ada bani anaman yashab ahlasu la taslam. Yang pertama kata Imam Al-Basri, ayatku mendidikku yang pertama barang siapa atau sesungguhnya orang yang berteman dengan orang yang senang berbuat jahat, la taslam, dia tidak akan selamat. Tidak akan selamat dari kejahatannya. Ente gaul deket jeung ahli ngutang, jangan kaget ente kebawa di utang membuka duit. Pasti diutang. Ente gaul dengan orang yang ahli dusta, senang ya ahli su, dia ahli itu berarti udah setiap hari, udah hobi. Jadi orang tuh ada banyak salah berbuat dosa, banyak mungkin manusia itu berpotensi berbuat salah, soal mereka tahu menyesal dengan kesalahan dengan dosanya, tapi ahli su ini dia enggak bertobat, dia senang dengan kesalahannya. Jadi ahli su senang dengan perbuatan salahnya, bangga dengan perbuatan salahnya. Dia tidak menyesal dengan kesalahannya, anggap sepele kamu kesalahannya. Ini disebutnya ahli su. Orang senang berbuat jahat. Gaul sama tukang bohong, jangan kaget ente bakal dibohongin. Pasti tidak akan selamat dari kebohongannya. Ada besar kiai gaul sama tukang judi, ahli judi. Oh, tahu-tahu itu ahli judi, ya kiai ini datang dimanfaatin kiai ini. Maplat nomornya jadikan nomor tau kiai pasang. Bilu jarang jeung kiaina penjarangan ada itu nomornya sebagai dipasang. Dia enggak pasti kena kejahatannya. Nah itu dengan ahli malas ente gaul ya bakal kena kepengaruhan ke malesna. Dianggap yang makruh aja rokok yang makruh ya rokok. Bukan suk ininya, bukan perbuatan dosa yang diharaminya. Masalah rokoknya kecuali tadi rokoknya menang maling atau ngajuk tadi bayar. Yuk, ini anak anti rokok, enggak ngerokok. Oh, soleh, gaul sih tukang rokok kabawa akhir. Ustaz Kiai gaul sama ahli rokok, tapi dia enggak ngerokok, itu sakti Kiai. Itu Kiai sakti. Itu berarti Kiai bisa istiqomah. Mata mereka gaul dengan tukang utang, sensan diri nang utang, ya teh ngutang gila kamu. Nah itu usaha juga sama yang suka bohong, ya, ingkar janji, tukang tipu, pasti itu bakal kena latah, tidak akan selamat dari kejahatannya, mesti. Terus yang kedua, man yadkhul madakhila su' yuttaham. Dan siapa yang masuk tempat-tempat maksiat, ya, yuttaham, dia akan terfitnah, dia akan tertuduh. Ya, siapa yang masuk tempat-tempat maksiat, pasti dia akan tertuduh. Jangan salahin polisi. Ya, kalau polisi nangkap ente pada ente ahli zikir, satu waktu ente masuk ke tempat judi, ada razia polisi, ente ditewak ke polisi, padahal ente nggak judi, ente mau ngedoain tukang judi. Cerita, nah, balagate apa kurang?
Ini orang soleh masuk ke tempat pelacuran, masuk ke diskotik, mesti disangka baik pelacur, mesti dituduh rek joget, rek mabuk. Tapi ada orang pakai celana panjang, orang soleh pakai celana panjang, pakai kaos, pakai kemeja. Kita nggak kenal, dia masuk masjid langsung yang anak maling kasih masjid. Tuh, kebaikan mah kadang-kadang sulit dipancing nah. Oh, kali maling kasih masjid. Diperong, seperti itu. Padahal dia orang soleh. Tapi ada kiai di kampung harus dikenal dia kiai. Dia ngajar, imaman, ahli masjid. Satu waktu kiai ini datang ke tempat pelacuran, mau nasihatin. Ada yang lihat orang langsung dituduh pelacur kata kiai. Nah, maksudnya tadi kalau kamu nggak mau dituduh, kamu nggak mau difitnah, kamu mau jaga kau punya nama baik, tadi jangan masuk tempat-tempat maksiat. Emang nggak boleh dakwah di tempat maksiat, di diskotik, di tempat pelacuran? Ya boleh. Kayak ente sholat di sebelahnya ada tai, boleh nggak? Ya boleh, asal tainya jangan di ente. Ente sholat ya sebelahnya ada tai kebo di saimber. Ente sholat dekat tai, mana? Selama tainya bukan di tempat sholat ente atau di badan ente tainya. Meskipun itu makruh karena bau, kecuali ente nggak kecium baunya. Begitu sholat ente lupa nggak kecium apa-apa, cuma baunya, sengit malaikat, sengit surga. Orang masih tempat pelacuran atau gaul sama perempuan, dia nggak kebita. Ya. Maka jangan asal udah kiai ngeliat perempuan langsung sebut kita kiai curiin lah, bahwa kita kiai ingat Allah ngali Allah. Kadang-kadang ini kiai pusat melihat orang itu perempuan atau kadang kembali ke kekuasaan Allah. Wah itu sudah atau kiai curiin, bogohor lah pun sudah baik. Kalau majikan membajikanannya hati-hati buka salah pusat kiai kudu husnudon. Ini rusak ibadah perempuan ini bukan karena dia dengan membantah dengan lidahnya, tapi kebanyakan dengan hatinya, sudon dalam hatinya kepada suaminya. Akhirnya padahal suaminya itu wasilah jembatan dia untuk sampai kepada Allah. Begitu sudon kepada suaminya, mentok ibadahnya, ditolak ke Allah ibadahnya. Kepada manusia yang wajib kita wajib sudon, apalagi kepada suami. Terus sudon kasar lagi, gawat repot. Sudon ke tetangga dosana 10, sudon ke baturan di bawah dosana 100, sudon kasar lagi juta dosana. Lebih sudon daripada sudon kepada usai kepada kiai. Makanya orang tua itu jangan ngedoain anaknya itu dengan doa-doa yang yang bahaya, doa-doa yang mencelakakan anaknya. Jadi orang tua itu harus pemaaf kepada anaknya, walaupun anaknya itu durhaka harus diberikan doa yang baik untuk anaknya. Karena doa orang tua itu diijabah. Jadi kalau ente punya anak yang soleh, soleha, walaupun anak ente nggak soleha, doain yang baik tetap. Jangan sampai ente laknat, ente kutuk, dasar monyet. Ya, sepamana, dasar lagi turunan jelma, itu turunan saha. Dasar anak jin berarti sia juri. Nah ini bahaya. Apa kata Nabi, doa ul walidain, doa nabi li umat, doa ul walidain li waladihi. Doain Nabi umat ya kama qala Nabi. Doa orang tua kepada anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Jadi kalau ditanya, "Bib, doa siapa yang lebih diijabah buat saya?" Karena jawab doa orang tua ente, terutama doa ibu ente. Habib, saya udah minta doa nih sama kiai, sama ustadz, sama abaib, sama ulama, sama wali. Tapi saya nggak minta doa sama orang tua saya, digembok. Tertutup nggak bakal nyampe doa wali, doa ulama, doa habib, doa kiai, doa ustaz. Habib, saya suka minum berkah bekas habib, bekas ibu, bekas udah bekas ulama, bekas ustaz, bekas kiai. Tapi saya nggak suka makan bekas ibu orang tua saya.
Emangnya ente lahir dari mana? Emang yang ente minum air susu siapa itu? Yang ente makan waktu di kandungan makanan siapa, dalam perut siapa itu? Bagus, ente hormat, muliakan, ambil berkahnya orang soleh, ustaz, kiai, habaib, ulama, bagus. Tapi Allah jangan lupa ente utamain berkah dari orang tua ente. Berkah si Baba utamaku. Si Baba didoakan tiap pada sholat ya Allah. Mudah-mudahan si Baba digampangkan rezekinya. Mudah-mudahan si Baba diberi selamat. Tapi kalau tarang ngadoakeunnya anak naon. Ganti bin ente bin Baba.